Salam semangat dan bahagia. Kita lanjutkan materi kita masih di musik barat dengan KD 3.4. Judul bab kita yaitu perkembangan musik barat. Tujuannya adalah memahami perkembangan musik barat, mengidentifikasi ciri khas musik barat sesuai zamannya, menganalisis genre musik barat, dan menampilkan pertunjukan musik barat. Perkembangan musik barat itu dimulai dari musik kuno. Musik kuno ya terjadi sebelum 476 Masehi. Musik kuno adalah musik yang berkembang dalam budaya melek huruf menggantikan musik prasejarah. Musik prasejarah ini yang pernah Ibu ceritakan di kelas, yaitu musik-musik yang digunakan untuk pemujaan dewa-dewa ya. Nah, pada musik kuno sudah ditemukan sistem musik berupa skala yang merupakan cikal bakal dari tangga nada. Jadi di sini sudah mulai ada bentuk-bentuk notasi balok ya, tapi bentuknya yang masih kuno begitu ya. Nah, ini juga digunakan musik kuno ini mulai digunakan untuk ibadah ya. Perbedaannya dengan musik prasejarah kan kepercayaannya lebih ke dewa-dewa. Oke, kita mulai. Kita lanjutkan. Nah, musik klasik barat lahir dari budaya Eropa yang berkembang sejak abad pertengahan seiring perubahan dalam masyarakat yang terus meningkat. Nah, musik klasik barat ya, penggolongan musik klasik barat berdasarkan perkembangannya. Jadi musik klasik ini ada banyak ya, karena dalam periodenya dia ini berkembang berdasarkan periode-periodenya. Dalam periodenya ini muncul beberapa bentuk musik walaupun dia hampir mirip, tetapi dia punya ciri khas yang sedikit berbeda begitu. Nah, yang pertama adalah musik periode abad pertengahan ya, mulai tahun 476 sampai 1450 Masehi. Musik periode Renaissance tahun 1450 sampai 1600. Musik barok tahun 1600 sampai 1750. Musik klasik tahun 1750 sampai 1820. Musik romantik tahun 1820 sampai 1910. Musik periode abad pertengahan 476 sampai 1450 Masehi. Musik periode ini bermula pada Gereja Katolik Roma di Eropa Barat. Musik ini digunakan di katedral dan biara, biasanya dinyanyikan oleh para biarawan atau biarawati. Manuskrip atau naskah yang memberikan petunjuk penggunaan instrumen musik pada periode ini sangat sedikit. Informasi hanya diperoleh dari ilustrasi manuskrip ya, naskah tadi, serta lukisan-lukisan abad pertengahan yang memberikan petunjuk penggunaan instrumen musik dalam awal abad pertengahan ini. Pada masa ini, gereja tidak mengizinkan penggunaan alat musik dalam ibadah, karena pada awalnya penggunaan alat musik biasanya digunakan pada ritual ibadah para dewa. Baru setelah tahun 1100 instrumen musik ini diperbolehkan menggunakan dalam gereja berupa orgel pipa. Musik abad pertengahan ini terdapat dua jenis, yaitu musik sakral dan musik sekuler. Nah, tadi kita bahas awalnya sebelum musik kuno itu ada musik prasejarah, di mana musik itu digunakan untuk pemujaan dewa. Nah, pada musik prasejarah itu menggunakan alat-alat musik, begitu ya. Nah, pada saat ini mulai masuk abad pertengahan, di mana Eropa Barat itu rata-rata menganut agama Kristen Katolik. Sehingga musik digunakan untuk ibadah di gereja Katolik. Nah, musik yang digunakan adalah musik-musik yang menitik beratkan pada paduan suara atau vokal ya, vokal. Nah, di sini dikatakan naskah yang ditemukan di masa kini dari zaman abad pertengahan itu sangat sedikit. Banyak ditemukan hanya peninggalan-peninggalan naskah atau lukisan-lukisan abad pertengahan. Jadi mungkin walaupun ada cikal bakal notasi tadi, tapi tidak terlalu banyak. Jadi dia bentuknya masih hanya bentuk gambaran ya. Jadi dalam lukisan itu menggambarkan atau menceritakan keadaan pada saat itu.
karena masih awal ya, pengetahuan musiknya belum mendalam pada zamannya ini. Lanjut, musik periode Renaissance 1450 sampai 1600. Terjadi perubahan musik yang sangat besar pada abad ke-15. Dalam perkembangannya, musik mendapatkan ciri-ciri Renaissance secara bertahap. Tahapan ditandai dengan perubahan para komposisi musik yang tidak lagi bergaya musik rakyat, tetapi berdasarkan teori musik. Inilah masa-masa pengenalan musik Eropa yang ditandai dengan adanya solo, instrumen, dan paduan suara besar. Komponis di zaman ini adalah Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando de Lassus, dan William Byrd ya. Nah, ini jelas sekali di sini di musik periode Renaissance, di mana sebelumnya ya, di periode sebelumnya masih menggunakan paduan suara atau vokal, di sini sudah menggunakan instrumen atau alat musik. Oke, lanjut. Musik barok ya. Kata barok, baroko ya, barque tulisannya ya. Semoga benar ya Ibu membacanya. Berarti mutiara yang tidak berbentuk wajar ya. Arti barok ini mutiara yang tidak berbentuk wajar. Komponis zaman barok adalah Claudio Monteverdi, Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, Jean Philips Rameau, George Friedrich Handel, dan Antonis Vivaldi ya. Semoga Ibu membaca nama-namanya benar ya. Ini nama-nama luar, enggak kurang awam dan membacanya. Nah, kenapa ya? Kenapa disebut mutiara yang tidak berbentuk kata musik pada zaman barok ini ya? Nah, disebut mutiara tidak berbentuk karena instrumen atau musik ini sering menggunakan harmoni. Jadi biasanya melodi ya, seperti musik yang kalian dengar ini ya, ini melodi. Sedangkan kalau barok itu menggunakan menekan 3 nada atau lebih secara bersamaan. Jadi harmoni dia disebut. Jadi terdengar ramai. Mungkin kalian tahu musik-musik ini, contohnya musik-musik yang biasanya mengiringi film Tom and Jerry, yang dimana si Tom mengejar si Jerry. Kan ada tuh musik piano yang cepat ya, dengan gaya yang cepat dan harmoni yang sangat banyak ya. Itulah disebut musik barok ya. Makanya dia disebut mutiara yang tidak berbentuk wajar, karena dia sulit dipahami ya, nada-nadanya sangat banyak, beda dengan melodi. Oke, lanjut. Musik klasik tahun 1750 sampai 1820. Zaman ini biasanya berikan batas antara tahun 1750 sampai dengan 1820. Namun seperti musik klasik barat lainnya, tidak terlihat batasan yang nyata, sehingga terkadang karya-karya yang ada tetap tumpang tindih dengan zaman sebelumnya dan sesudahnya. Komponis terkenal pada zaman ini adalah Wolfgang Amadeus Mozart, atau kita kenal Mozart ya, Ludwig van Beethoven, atau yang kita kenal sering Beethoven. Musik klasik memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dari musik pada zaman barok, yaitu peralihan dinamika dari keras ke lembut semakin tampak di setiap komposisi lagu, mulai dari lembut sampai keras dan dari keras menjadi lembut. Musik ini juga memiliki perubahan tempo dengan percepatannya dan perlambatannya. Tidak banyak nada-nada penghias. Bentuk musiknya sonata, simfoni, dan konserto juga lebih disempurnakan. Nah, musik klasik ini mungkin yang sering kita lihat, masih kita bisa dengar ini di teater-teater di musik ya, atau pertunjukan musik klasik ya, yang biasanya secara resmi dimainkan di sebuah pentas yang rapi gitu ya, yang agung, yang di gedung-gedung gitu ya. Musik klasik ini masih ada, masih sering kita lihat ya. Nah, di sini kita perhatikan musik klasik barat ya, ini tidak terlihat batasan yang nyata, sehingga terkadang karya yang ada tetap tumpang tindih dan dengan zaman sebelumnya dan sesudahnya. Karena dia sama-sama musik klasik, tapi dibedakan dengan periodenya saja, sehingga ada beberapa persamaan pada karya-karya seperti barok ya, kemudian musik-musik kuno tadi dan musik klasik ini. Nah, tapi perbedaannya apa di musik klasik ini? Di musik klasik ini ditekankan, coba kita lihat, itu adanya peralihan dinamika dari keras ke lembut
ya, semakin tampak, semakin terlihat di lagu ini. Ya, beda dengan yang tadi barok. Yang barok tadi kan mengutamakan kecepatan, kemudian harmoni, beberapa nada yang cepat. Sedangkan kalau klasik itu lebih naik turun nada, lemah lembutnya begitu. Oke. Nah, kemudian musik ini juga memiliki perubahan tempo dan percepatan dan perlambatan. Tidak banyak nada-nada penghias. Nah, nada-nada penghias seperti barok tadi ya, tidak banyak. Kemudian bentuk musik sonata, simfoni dan konserto. Oke, kita lanjutkan. Musik romantik 1820 sampai 1910. Ini mau memasuki musik modern nih ya. Penemuan dan perkembangan berbagai teknologi mulai mewarnai dan mempengaruhi perkembangan musik pada periode musik romantik. Beberapa penemuan pada masa ini adalah grafon, radio, tape recorder, televisi, dan komputer. Musik zaman romantik dikaitkan dengan gerakan romantik ya pada sastra, seni, dan filsafat. Beberapa komponis zamannya adalah pada zaman ini adalah Franz Schubert, Johann Strauss, Felix Mendelssohn, Frederick Chopin ya, mungkin kita sering dengar Chopin, Robert Schumann, Richard Wagner, Giuseppe Verdi. Ya, ini namanya susah sekali dibaca. Oke. Nah, apa kata kunci di musik romantik? Ya, tadi kata kuncinya adalah di zaman ini mulai terjadi perkembangan teknologi, mulai muncul teknologi. Kemudian tema musiknya sering mengangkat tentang romantisme, yaitu tentang sastra, tentang percintaan. Jadi lagu yang tadi awalnya untuk ibadah, ya awalnya untuk pertunjukan ibadah, di klasik mungkin udah mulai ke hiburan. Di sini ke romantik lebih dalam lagi, dia lebih menghibur dan lebih menduankan perasaan ya, bukan kepada yang maha kuasa, tetapi kepada sesama sekarang ini. Ya, fungsi musiknya. Ini musik romantik. Oke, next. Nah, tadi kita ada musik kuno, musik klasik, musik modern. Perhatikan, ini yang ketiga, musik modern abad ke-20, 1900 sampai 2000. Ini awal-awal ya, musik modern awal. Sampai sekarang pun sebenarnya masih kita sebut musik modern ya. Tapi musik sekarang ini sudah mau memasuki musik kontemporer ya, perubahan menggunakan teknologi yang sangat luas. Nah, kita lanjutkan. Musik klasik barat lahir dari budaya Eropa yang berkembang sejak abad pertengahan seiring perubahan dalam masyarakat yang terus meningkat. Ya, kemudian pertumbuhan industri yang begitu cepat dan munculnya teknologi canggih atau merekam dan mendistribusi musik serta inovasi dramatis dalam musik dan gaya melahirkan musik modern. Jadi apa latar belakang lahirnya musik modern anak-anak? Ya, latar belakangnya adalah pertumbuhan industri yang begitu cepat dan munculnya teknologi canggih untuk merekam dan mendistribusikan musik serta inovasi dramatis dalam musik. Jadi pertumbuhan industri jelas berhubungan tentang teknologi ya. Semakin banyak studio perekam, semakin banyak alat-alat merekam, semakin banyak instrumen-instrumen yang modern ya, yang awalnya gitar akustik menjadi gitar listrik ya, dan macam-macam. Kemudian inovasi dramatis ini apa? Maksudnya ini makna dari musik tersebut, tujuan musik tersebut bukan hanya tentang ibadah, tentang romantisme saja, tapi tentang pengungkapan lain yang berhubungan dengan kisah masa kini ya. Oke, lanjut. Genre musik pop barat, ya salah satunya genre yang terdapat pada musik populer barat. Musik modern itu ada genre-genrenya ya. Kemudian itu termasuk blues, rock, country, jazz, dan populer musik pop. Ciri-ciri musik pop. Ciri-ciri musik pop memiliki gaya yang baru baik dari sisi musikal maupun tampilannya. Ya. Kemudian yang kedua, karya musik atau lagu cepat terkenal tetapi juga cepat hilang. Yang ketiga, musikalnya mudah dimainkan dan dihafal. Yang keempat, syairnya sederhana dan mudah dihafal. Oke, ciri-ciri musik populer memiliki gaya yang baru, jelas berbeda dengan musik klasik tadi ya. Nah, baik sisi musikal atau tampilannya, baik dari sisi musikal maksudnya dari musiknya sendiri, alat musiknya dan lain-lain. Tampilannya maksudnya pertunjukannya, yang awalnya pertunjukan musik klasik itu di sebuah opera ya, di sebuah gedung yang mewah, yang besar ya, yang resmi, formal,
Sekarang musik modern bisa saja tampilnya di panggung yang terbuka, bisa saja ya di tengah lapangan boleh saja, oke. Nah, karya musik yang lagunya cepat terkenal tetapi juga cepat hilang. Nah, karena musiknya masuk ke zaman modern ya, dimana mengutamakan inovasi-inovasi, sehingga muncul musik, ketika muncul musik, sebuah musik, kemudian akan muncul lagi musik berikutnya, yang ciri khasnya hampir mirip, sehingga mudah dilupakan ya, sebenarnya bukan dilupakan sih ya, tapi trennya berkurang begitu. Oke, lanjut. Musikalnya mudah dimainkan dan dihafal ya, mudah dimainkan karena dia menggunakan bahasa-bahasa yang mudah, dan alat musiknya biasanya alat musik yang sederhana, yang awam ya, seperti gitar, kemudian drum, seperti bass ya, dan lain-lain. Lanjut, syairnya sederhana dan mudah dihafal, jelas. Oke, next. Nah, kita bahas sedikit genre musik pop barat, yaitu country. Musik country adalah salah satu genre musik barat yang sangat populer. Salah satu musisi yang berkecimpung dalam musik country adalah Elvis Presley. Nah, oke. Genre musik country, beberapa alat musik yang dimainkan dalam genre musik country adalah akordeon, banjo, bass, gitar dobro, mandolin, biola, gitar akustik, harmonika, dan drum. Oke, nah ini jenis-jenis alat musiknya ya anak-anak: akordeon, banjo, bass, gitar dobro, mandolin, biola, gitar akustik, harmonika, dan drum. Rock, ya selanjutnya rock. Oke, sebelum kita masuk rock, nah musik country ini mungkin kalian bisa cari-cari ya untuk lebih memahami, cari di YouTube itu musik country itu seperti apa. Tapi musik country ini bisa kita sebut dengan musik cowboy sebenarnya ya. Musik cowboy. Mungkin kalian pernah melihat menonton film cowboy. Nah, ada iringan musiknya, itu rata-rata kebanyakan itu musik country. Musiknya itu terbilang sedikit santai ya. Oke, yang seperti, karena musik country ini awalnya dimainkan oleh penggembala sapi di sebuah pegunungan. Ya, sehingga kesannya lebih mendekat ke alam, santai, dan lain-lain. Oke, boleh dicari sendiri di YouTube. Oke, rock, ya, genre rock. Musik rock adalah sebuah genre yang merupakan perwujudan campuran gaya musik rhythm, blues, dan country. Sesuai namanya, musik rock cenderung memiliki beat yang cepat dan kuat. Ya, jelas kalian paham ini musik rock apa. Ya, musik rock ini biasanya lebih keras ya kita dengar dibandingkan musik populer atau country lainnya. Musik rock, peralatan pendukung musik rock seperti synthesizer ya, ini sangat sulit sekali membacanya, yang berfungsi mengubah tinggi rendah nada, warna suara, dan volume suara. Ini ada teknologi membantunya ya dalam musik rock. Ya, selanjutnya musik rock ini biasanya menggunakan alat musik listrik ya anak-anak ya, gitar listrik, drum, kemudian bass listrik ya, bass listrik jelas ya. Nah, ini mungkin kamu juga bisa lihat contohnya melalui YouTube. Oke. Sampai sini penjelasan Ibu ya. Semoga kalian memahaminya. Ibu minta maaf kalau penjelasan Ibu agak terbata-bata, yang membaca toko-tokonya agak kurang jelas. Itu bisa kalian baca sendiri ya. Mungkin kalian lebih pintar dalam mengejah nama-nama orang Eropa. Ya, Ibu minta kalian tetap semangat menjawab ujiannya dengan baik. Ya, tetap mengerjakan ujian dengan jujur, dengan usaha sendiri. Lebih baik mengarang. Ingat nak ya, jangan sampai ada soal yang tidak dijawab. Apapun jawabannya, itu akan ada poin, akan ada apresiasinya. Oke semuanya ya, paham ya? Oke, Ibu tutup. Salam semangat dan bahagia. Terima kasih.